Oke, selamat pagi semuanya. Bertemu kembali dengan saya, Eko Aris dari Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika, Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Nah, hari ini ada sesuatu yang menarik, teman-teman, bahwa hari ini saya mengajak Pak Dian Artanto. Ini ya, Pak Dian Artanto ini ahlinya apa? Ahli apa Pak Dian? Ayo. Ahli menghubungkan. Oke, ahli menghubungkan. Menghubungkan itu apa? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, sekarang itu penting untuk kita tahu memonitor kondisi dari sistem mekatronik kita. Nah, Pak Dian ini ahli untuk memonitor. Jadi nanti kita akan punya data sistem mekatronik kita itu kinerjanya seperti apa. Nah, Pak Dian ini ahlinya, maka microcontroller, IoT, ya ini Pak Dian ini ahlinya. Nah, saya di sini hari ini ditemani oleh Pak Dian di sini karena kita ingin menunjukkan proyek penelitian dari Pak Dian Artanto. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ini proyek apa ini Pak Dian? Ya, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang ini sebenarnya praktek motor listrik ya. Nah, selama ini praktek motor listrik itu teman-teman hanya merangkai, kemudian menunjukkan bahwa rangkaian ini bekerja, bisa mengoperasikan motor listrik. Nah, kita mempunyai ide bagaimana kita bisa mengamati listriknya ya. Apakah tegangannya berapa yang keluar sampai ke motor, kemudian arusnya berapa, frekuensinya berapa, dan kita ingin amati dari jauh. Ya, tidak hanya di lokasi ini. Nah, kebetulan ini ada ESP32 ya, sudah banyak sebenarnya di internet ya. Ini sebenarnya hanya juga meniru. Kemudian ada motor listrik yang juga kita amati kecepatan dan sudut posisi porosnya. Dan kita bisa gunakan ESP32 juga untuk kita pantau dari jarak jauh. Jadi itu ada dua ESP32 ya Pak Dian? Ada. ESP yang pertama digunakan untuk untuk mengamati listrik yang masuk, tegangan yang masuk, tegangan, daya, energi, frekuensi, arus, dan juga power factor masuk. Kemudian ESP yang kedua ini digunakan untuk mengukur posisi dan kecepatan dari poros motor induksinya. Seperti itu. Jadi terus kemudian ini nih ada komponen yang ditambahkan cukup menarik di sini, ini apa Pak Dian? Ini adalah PZEM 004T. Biasa untuk mengukur tegangan arus listrik AC ya, kita pakai dan kita harus hubungkan dengan bentuk rangkaian seperti ini, ada 3 buah karena ada 3 fase yang masuk. Jadi setiap komponen setiap modulnya itu untuk 1 fase. Nah, kita rangkai seperti ini. Oke, berarti sekarang ini kita sedang memonitor untuk modul pengendalian motor listrik 3 fase kita. Jadi ini sudah dirangkai. Ini rangkaian pakai direct online saja, itu bisa putar untuk clockwise maupun counter clockwise. Tapi biasanya kita hanya merangkai itu. Jadi bagaimana membuat rangkaian motor listrik supaya motor listrik bisa berjalan forward maupun reverse, clockwise counter clockwise. Tetapi sekarang dengan ilmu yang dimiliki Pak Dian ini, kita bisa memonitor kinerja dari motor listrik kita, motor listrik AC 3 fase. Jadi kita bisa tahu tegangannya yang masuk berapa masing-masing fase, karena di sini tadi ada PZEM gitu ya. Ini hal baru, saya juga baru tahu dari Pak Dian ini. Ya, terima kasih. Nah, nanti kalau teman-teman mau melihat lebih detail apa saja yang diteliti oleh Pak Dian, bisa masuk ke channel YouTube Pak Dian yang ada di deskripsi nanti ya. Nanti video ini juga akan masuk di channel YouTube-nya Pak Dian. Nah, teman-teman bisa belajar tentang banyak hal untuk menghubungkan dan memonitor tadi yang ceritanya. Jadi Pak Dian senangnya menghubungkan dan bisa monitoring kinerja dari sistem mekatronik kita. Nah, mungkin jadi di sini ini ada handphone ya, ada handphone Pak Dian. Ini untuk apa Pak Dian? Jadi kita bisa amati, ini hanya contoh saja bahwa data yang ada di sini itu kita peroleh dari ESP32 ini. Jadi ESP32 ini mengirim secara Bluetooth, melalui Bluetooth ke HP, dan sebenarnya juga bisa melalui koneksi Wi-Fi. Nah, koneksi Wi-Fi-nya belum diaktifkan ya. Jadi ini hanya Bluetooth. Begitu juga yang
komponen SP32 yang kedua kita juga bisa amati dengan HP melalui Bluetooth ya seperti Jadi apa yang ada karakteristik dari yang motor AC3 Plus kita ini bisa kita tampilkan di HP melalui Bluetooth ya, jaraknya dekat. Tapi kalau nanti mau kita amati di rumah gitu ya, kita sebagai bos mau mengamati kinerja sistem kita dari rumah, nah kita bisa aktifkan melalui WiFi ya Pak Dian. Betul Pak. Oke, nah sekarang kan ini masih agak jauh nih posisinya. Nah kita akan melihat lebih detail dulu rangkaiannya seperti apa. Nanti kita akan mencoba menghidupkan, mematikan dan tampilannya lebih dekat supaya teman-teman bisa memahami. Oke, nah, saya tunjukkan lebih dekat. Oke, sekarang jadi di sini mungkin bisa dijelaskan Pak Dian. Ya, jadi di sini ada tombol start untuk CW, start untuk CCW dan tombol stop. Ketika kita menghidupkan, kita tekan tombol S1, kemudian kita matikan dulu nih S3 bisa matikan. Nah, ini mati. Di sini power meternya ini none ya, ini tegangannya karena tidak ada tegangan yang masuk ke motor, jadi tidak ada tegangan sehingga di sini mati. Ya. Oke, kita lihat dulu komponennya tadi. Komponennya. Ini PZN ya, PZEM. PZEM ada 3. Yang output di sini itu untuk mengukur listriknya, sedangkan yang pin di bawah ini untuk terhubung ke ESP32 untuk mendapatkan datanya. Jadi ini ESP32 ya. Ya, ini ESP32. Ini koneksi ke pin data, sedangkan yang di atas ini pin untuk kaki power, untuk power ya, untuk power masuk ke sana. Oke, terus ini hanya ini tampilannya tampilan saja. Tegangannya none ya karena tidak ada. Nah, sekarang karena kondisi tidak ada tegangan yang masuk. Terus ada komponen berikutnya di sini. Di sini SP32 juga. Ya. Ini angle-nya, ini sudutnya, angle-nya itu 327 ya. Ini masih belum itu. Ini saya riset. Bentar, ini LCD-nya agak error. Oke, nanti di-cut ya Pak. Oke, tidak apa-apa. Nah ini yang kita bisa melihat. Ini mulai dari nol ya. Kalau ini diputar, nah ini negatif. Sudutnya ini negatif. Ini saya putar balik, ini sudutnya positif. Oke ya. Jadi di sini ada juga sensor apa ini Pak Dian? Ini sensor encoder. Ini rotary encoder ya. Rotary encoder dari motor DC sebenarnya saya lepas. Motor DC apa itu gearboxnya saya hubungkan dengan. Nah ini dihubungkan dengan motor AC3 Plus kita ya. Oke. Nah sekarang ini kondisi masih mati. Nah sekarang kita hidupkan dan kita akan mengamati. Di sini tadi belum dijelaskan ini. Oh ya, ini Bluetooth-nya menampilkan data semua tegangan, baik tegangan untuk L1, L2, L3 ditampilkan di sini. Jadi tegangan saja? Tegangan, arus, daya, energi, frekuensi, dan power faktornya. Lengkap. 6 ya, jadi setiap 6 data itu untuk satu L1, yang kedua masing-masing L2, fase L3, ya Pak ya? Masing-masing fase. Jadi di sini Anda lihat, di sini bisa ada tegangannya, arusnya, dayanya, energinya, frekuensinya, dan power faktornya. Komplit untuk masing-masing fase. Nah, sekarang kita akan mencoba itu. Oke, silakan tekan tombol S1. Oke, nah sekarang ini berputar motornya. Nah, ini saya reset dulu. Oke, kalau ini sudah berputar, maka akan muncul tampilan di sini. Ini adalah sudutnya dan juga RPM-nya. RPM-nya sekitar 1.300-an ya. Oke, ini ditampilkan di ini namanya apa Pak? LCD ya, tampilkan di LCD yang ada di sini. Oke. Nah, sekarang kita lihat juga ini dari PZEM ini ditampilkan di LCD juga di sini. Nah, ini yang paling atas itu adalah tegangan, yang nomor 2 itu adalah arus, yang nomor 3 di bawahnya adalah daya, nomor 4 power faktornya. Oke ya, terus kemudian di HP juga tertampil seperti ini, gitu ya. Kalau di sini ada penjelasannya ya, mulai dari voltage, current, power, energi,
frekuensi, dan power factor. Nah, kalau di sini karena tidak cukup ruangannya, hanya angkanya saja yang ditampilkan. Nah, ini bagaimana kita bisa membaca data motor AC 3 pas dengan menggunakan PZEM. Tadi apa PZEM 004T. 004T. Jadi teman-teman nanti bisa memanfaatkan. Oke. Nah, sekarang kita yang balik lagi. Kanan putar CC. Oh iya, tadi saya stop dulu ya Pak. Ya. Saya putar stop. Nah, ini sudah berhenti. Nah, ini ditunggu dulu sampai ininya berhenti. Nah, ini motornya tidak ada breaknya sehingga dia menunggu sampai dia berhenti. Oke, sekarang diputar. Ya, ini di sini tampilannya 0. Ya, RPM-nya. Sekarang diputar sebaliknya. Ya, ini lawanan jarum jam. Ya, oke. Nah, sekarang di sini muncul. Oh, sebenarnya ini harus di reset dulu. Oke, di sini di reset dulu. Negatif 1300 ya. Jadi arah putarannya counterclockwise. Ya. Nah, di sini tadi tegangan, arus, terus kemudian daya dan power factor. Ya. Ya, yang di sini lebih komplit. Juga ada penjelasannya lebih detail. Wah, mantap sekali. Gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah penelitian dari Bapak Dian Artanto dengan Pak Aris memonitor data-data dari motor AC 3 pas kita. Jadi nanti modul pembelajaran praktek di program studi mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma akan dilengkapi dengan monitoring untuk informasi-informasi penting dari motor listrik. Begitu ya Pak Dian. Oke, terima kasih Pak Aris. Saya akan supaya kelihatan dulu. Nah, saya tampilkan di sini dulu ya. Oke. Oke, mari duduk Pak Dian. Nah, masih ya. Begitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau belajar banyak tentang bagaimana menghubungkan, bagaimana memonitor kinerja dari mesin kita. Nah, silahkan menghubungi Pak Dian Artanto. Ini ahlinya ahli. Wah, ahli. Pak Aris. Ya. Nah, nanti channel YouTube-nya ada di link deskripsi. Jangan lupa like, comment, subscribe, ya gitu ya. Pokoknya Pak Dian ini punya channel berbagi yang ilmunya sudah up to date ya. Nah, kalau saya berbagi seperti biasa tentang mekatronika, Pak Dian ini sudah merambah ke IoT gitu ya, IoT. Ya, ini sekarang kita memanfaatkan ESP32 dan juga PZEM untuk monitoring kinerja dari motor AC 3 pas kita. Gitu teman-teman, semoga bermanfaat, sukses selalu. Mantap. Terima kasih.